Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab ke-3376. Ratu yang sudah mengincar obat ini tercengang saat mendengarnya dan merasa sangat kecewa. Dia tidak menduga meski Yi-Chen memberikan pil permajaan kepada Helena, tapi menyuruh Helena memberikan obat ini kepada ibunya. Jika seperti itu, dirinya tidak berjodoh dengan pil ini. Tentu Yi-Chen tahu dengan emosi Ratu saat ini. Dia melakukan hal ini untuk menguji apakah Ratu menginginkan pil ini atau tidak. Jika iya, maka ini sekalian sebagai peringatan untuknya. Dia ingin Ratu tahu kalau pil ini diberikan karena Helena. Jadi jika ingin mendapatkan pil ini lagi, maka dia harus mengalihkan kekuasaan dan tidak boleh melakukan hal lain. Kalau tidak, jika Ratu mendadak berubah pikiran atau setelah Helena menjadi ratu, dia masih tidak bersedia menyerahkan kekuasaan besar dan mengendalikan Helena, maka Helena juga bisa menjadi ratu boneka saja. Dirinya berusaha payah membuat Helena mendapatkan posisi ratu supaya Helena mendapatkan kekuasaan besar. Lalu dirinya bisa berkembang di Eropa Utara dengan bantuan keluarga kerajaan. Jika Helena dikendalikan oleh ratu yang ada saat ini, meski duduk di posisi ini, dia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Selain mengingatkan ratu dengan pil ini, Yi-Chen juga ingin Helena semakin berterima kasih kepadanya. Dirinya bukan hanya menyembuhkannya, juga menyelamatkan ibunya, bahkan membantunya membersihkan semua hambatan dan mendapatkan posisi ratu di luar itu. Dirinya mengeluarkan pil yang berharga untuk dirinya mengeluarkan pil yang berharga untuk membantu memulihkan kesehatan ibunya. Dengan banyaknya budi, dia percaya kalau Helena akan mengingatnya. Yi-Chen tidak salah menebak pikiran Helena yang saat ini sangat berhutang budi pada Yi-Chen. Di dalam hatinya hanya satu hal sekarang, dan itu adalah berusaha membalas budi Yi-Chen. Dia tidak akan ragu melakukan apa saja yang diminta Yi-Chen. Helena yang sangat bersyukur melihat Yi-Chen dengan mata birunya, dengan suaranya terdengar serak. Tuan Yi, Helena tidak akan melupakan budi baikmu selama hidup ini. Yi-Chen mengangguk dan berkata, berikan obat kepada ibumu. Baik, Helena menyeka air mata dan segera meletakkan ke seperempat pil di tangan ibunya serta berkata penuh semangat, Ibu, cepat minum obat ini. Ini adalah obat ajaib dari Tuan Yi. Nenek sadar dari koma setelah minum obat ini. Ibu Helena terlihat tidak percaya. Obat ini sehebat itu? Helena mengangguk dan aku melihat kehebatan obat ini dengan mata kepalaku sendiri. Cepat minum dan kamu akan merasakan efeknya. Hati Ratu sedang meneteskan darah saat ini. Dia bahkan berdoa dalam hati supaya Ibu Helena tidak mau meminum obat ini. Jadi setelah Yi-Chen pergi, dia masih punya peluang mendapatkan obat ini. Tapi Ibu Helena memasukkan obat tanpa ragu ke mulutnya. Hati Ratu langsung putus asa. Lalu terjadi perubahan besar pada Ibu Helena saat ini. Pertama, raut wajah yang awalnya pucat dan lemas terlihat merah dan sehat. Kedua, setelah rambutnya yang memutih langsung berubah menjadi coklat mengkilap. Hal yang paling membingungkan adalah bahkan beberapa kerutan di sudut matanya segera memudar dan sebagian besar kerutan juga menghilang. Ratu tercengang melihatnya. Dia tidak menyangka kalau pil permajaan Yi-Chen selain bisa menyelamatkan nyawa, bahkan bisa membuat orang menjadi muda. Dia sangat iri setelah melihat Ibu Helena menjadi lebih muda belasan tahun.
Sebenarnya seperempat pil ini tidak sehebat itu, tapi karena Ibu Helena sangat menderita akhir-akhir ini maka terlihat menua. Dirinya yang belum genap 50 tahun bahkan terlihat seperti berumur 60 tahun. Seperempat pil ini membuat dirinya kembali ke kondisi asal, lalu menjadi lebih muda beberapa tahun. Jadi terlihat seperti lebih muda belasan tahun. Meski Ibu Helena tidak bercermin, tapi segera menyadari perubahan besar di tubuhnya. Dia berkata dengan senang, ini obat ini ajaib sekali. Tubuhku bukan hanya sudah pulih, tapi bahkan lebih baik dari beberapa tahun lalu. Helena menangis saat melihat perubahan itu. Ibu, kamu sudah menderita selama bertahun-tahun ini. Ibu Helena tersenyum. Jangan ungkit lagi, bukankah semua sudah menjadi baik sekarang? Helena berbalik dan mengambil cermin dari sebuah meja yang berusia ratusan tahun dan mengangkatnya di depan ibunya. Ibu, lihatlah, bukan hanya kesehatanmu yang pulih, bahkan wajahmu menjadi lebih muda. Ibu Helena melihat kaca dan tidak percaya, lalu dua baris air mata terlihat di wajahnya. Sejak suaminya meninggal, dia selalu mengkhawatirkan putrinya, juga menghadapi penolakan keluarga kerajaan. Tekanan hatinya sangat besar, jadi tidak ada waktu berdandan, juga tidak punya niat untuk melakukan perawatan keluarga bangsawan, jadi semakin menua. 2 tahun terakhir dia bahkan tidak berani bercermin karena akan merasa dirinya menua dan hampir menjadi nenek-nenek. Tapi dia tidak menduga kalau dirinya kembali seperti orang berumur 40 tahun. Rambut, kulit, dan raut wajahnya mengalami perubahan besar. Dirinya seperti naik mesin waktu dan mundur beberapa tahun. Bagi seorang wanita, penampilan sangat penting. Jadi dia melihat Yi Chen tanpa sadar dan berlutut. Tuan Yi, terima kasih akan pertolongan Anda. Terima kasih. Yi Chen berkata, tidak perlu sungkan. Ini tidak ada apa-apanya. Ibu Helena berkata dengan suara serak, mungkin Anda tidak tahu, hal ini sangat penting bagi seorang wanita. Dalam beberapa hal, ini membuatku lebih bersyukur daripada menyelamatkan nyawaku. Ratu sangat iri, lalu memikirkan janji Yi Chen sebelumnya. Yi Chen mengatakan akan memberikan pil permajaan kepadaku 2 tahun kemudian, tapi obat ini telah diminum Ibu Helena. Tidak tahu masih ada beberapa banyak obat yang dia miliki lagi. Kalau tidak ada lagi, bukankah harapanku sia-sia? Saat memikirkan ini, dia memberanikan diri bertanya kepada Yi Chen. Tuan Yi, sebelumnya Anda menyuruhku mencari Anda 2 tahun lagi. Apakah kamu masih ada pil ini nanti? Yi Chen mengangkat alis lalu mengeluarkan segenggam pil hitam dan berkata, ini, kamu lihat saja. Mata Ratu langsung melotot. Dia melihat ada hampir 10 biji pil di tangan Yi Chen. Hanya saja dia tidak tahu kalau setengah pil ini adalah pil permajaan dan setengahnya lagi adalah pil Peiyuan. Bagi orang yang tidak mengerti seperti dirinya, obat ini terlihat sama. Jadi dia langsung menganggap itu adalah pil permajaan. Saat melihat Yi Chen punya obat sebanyak itu, dia tentu saja sangat bersemangat. Jika bisa, dirinya sangat ingin maju untuk merebut satu pil dan memakannya. Tapi dia juga tahu kalau dirinya tidak punya kemampuan ini. Mungkin seluruh kerajaan tidak ada apa-apanya di depan Yi Chen. Dirinya bisa mendapatkan pil permajaan atau tidak, tergantung pada suasana hati Yi Chen. Saat memikirkan ini, dia bersikap hormat. Tuan Yi, jangan khawatir, aku pasti akan membantu Helena mendapatkan kekuasaan besar. Saat melihat sikap Ratu, Yi Chen tahu kalau dia sudah dikendalikan pil permajaan. Dengan adanya pengalaman menghadapi kematian sebelumnya, pil permajaan menjadi satu-satunya hal yang ingin dia dapatkan seumur hidup ini. Jadi, Yi Chen tidak perlu khawatir kalau dia akan melakukan sesuatu kepada Helena. Dia pasti akan membantu Helena dalam serah terima 3 hari mendatang. Oleh karena itu, Yi Chen berkata kepada Ratu serta Helena, jika keluarga Rothschild datang mencari kalian atau datang membicarakan persyaratan, jangan beritahu keberadaan keluarga William dan segera hubungi aku. Ratu segera menunjukkan sikap. Tuan Yi tidak perlu khawatir. Kalau mereka datang, aku akan langsung menekan mereka dengan opini publik. Keluarga mereka berniat mencelakaiku dan semua buktinya ada. Jika semua itu tersebar, maka akan sangat berpengaruh kepada keluarga mereka. Setelah itu dia berkata lagi,
Keluarga inti Rothschild sangat mementingkan reputasi keluarga. Dulu mereka memang melakukan banyak hal jahat di pasar keuangan dan mengumpulkan banyak uang dalam beberapa kali persaingan. Oleh sebab itu nama mereka kurang baik di Amerika dan Eropa. Sejak Perang Dunia Kedua, keluarga inti Rothschild terus memperbaiki reputasi. Keluarga inti pasti tidak akan melindungi keluarga tingkat 3 seperti William dengan kesalahan besar yang dilakukan itu. Baik, Yi Chen mengangguk dan terlihat tersenyum. Aku tidak takut mereka datang mencari kalian, tapi takut mereka tidak bersedia mencarinya. Setelah itu, Yi Chen memberikan perintah. Jika mereka bersedia mencari, berikan sedikit informasi melalui saluran lainnya. Biarkan mereka tahu kalau keluarga William kemungkinan berada di Suriah. Dengan begitu, alangkah baiknya kalau mereka bersedia pergi mencari ke Suriah. Keluarga Rothschild juga tidak berdaya dengan tempat yang tidak tersentuh hukum itu. Mereka tidak mungkin menang jika pergi ke sana. Meski keluarga Rothschild kuat, tapi dunia barat yang damai, mereka sama sekali tidak berdaya ketika berada di Suriah. Bahkan militer Amerika tidak berdaya di Timur Tengah, jangankan keluarga Rothschild. Pangkalan Hamid saat ini tidak dapat ditembus, bahkan Wan Long Hol tidak bisa mengalahkan mereka. Keluarga Rothschild sama sekali tidak punya kesempatan. Inilah alasan mengantar keluarga William ke sana. Tidak mungkin ada masalah kalau Hamid yang mengawasi mereka. Seluruh tubuh ratu gemetaran saat mendengarnya. Aku awalnya berpikir Yi Chen mungkin takut keluarga Rothschild datang mencari ke sini, tapi sekarang sepertinya semua berbeda dengan pemikiranku. Yi Chen sepertinya sangat menantikan keluarga Rothschild datang ke sini. Bahkan aku merasa kalau Yi Chen membuang keluarga William ke Suriah karena sengaja memancing keluarga Rothschild. Saat memikirkan ini, Ratu merasa heran dan bingung. Kenapa Yi Chen menargetkan keluarga Rothschild? Yi Chen berkata lagi, waktunya sudah larut, sudah saatnya aku pergi. Setelah itu dia melihat Helena dan berkata, Helena, aku ucapkan selamat terlebih dahulu karena kamu akan menjadi Ratu Eropa Utara. Semoga kamu bisa membuat Eropa Utara menjadi lebih baik. Helena mengangguk penuh syukur. Terima kasih Tuan Yi. Kemudian dia buru-buru berkata lagi, Tuan Yi, jika kamu tidak keberatan, izinkan aku mengantarmu ke bandara. Lalu dia melihat Yi Chen penuh pengharapan karena takut ditolak. Karena tahu setelah Yi Chen pergi, mungkin akan sulit bertemu lagi. Dirinya akan menjadi penerus 3 hari lagi. Saat itu dia akan menjadi Ratu Eropa Utara, pemimpin paling tinggi. Helena akan mewakili keluarga kerajaan sehingga tidak ada ruang pribadi lagi. Di dalam negeri, dia harus mengunjungi banyak tempat untuk meningkatkan dukungan dan kepercayaan warga terhadap keluarga kerajaan. Di luar negeri, Ratu akan melakukan kunjungan kenegaraan di tingkat diplomatik. Jika ingin pergi mengunjungi Yi Chen di Tiongkok, hal itu sepertinya tidak mungkin karena dirinya yang merupakan seorang ratu. Kalau akan berpergian, maka negara Eropa Utara akan menghubungi negara tujuan sehingga akan diikuti pengawal, asisten, dan pengurus keluarga. Pada saat itu Yi Chen tidak datang mengunjunginya, maka tidak ada kesempatan bertemu dengan Yi Chen untuk selamanya. Jadi perjalanan Yi Chen ke bandara mungkin akan menjadi waktu terakhir mereka. Yi Chen tidak enak menolaknya dan tersenyum. Jangan berkata seperti itu. Kalau kamu bersedia, mari pergi bersamaku. Helena langsung merasa lega dan senang seperti gadis muda. Terima kasih Tuan Yi. Ratu melihat ekspresi Helena dan mengerti maksudnya sehingga berpikir dalam hati, Helena seharusnya menyukai Yi Chen. Dia bahkan ingin mengantarnya. Sepertinya dia sangat menyukai Yi Chen. Ketika memikirkan ini, Ratu merasa agak sayang karena dia tahu kalau perasaan Helena tidak akan membuahkan hasil. Sebenarnya, selain mengharapkan pil permajaan, dia juga sangat berharap kalau Helena bisa bersama Yi Chen. Dengan seperti itu, Yi Chen akan menjadi cucu menantunya dan akan lebih mudah mendapatkan pil permajaan karena ada ikatan. Namun dia sangat tahu dengan masa depan Helena. Setelah dia mewarisi posisi ratu, masa depannya sudah ditetapkan. Berdasarkan peraturan Eropa Utara, harapan warga, pasangannya hanya bisa berasal dari keluarga kerajaan Eropa dan negara lainnya atau keluarga kelas atas di Eropa. Selain itu, keturunannya harus orang putih asli, tidak bisa berasal dari ras lainnya.
Diskriminasi ras seperti ini karena masing-masing negara memiliki sifat nasionalisme dan berharap bisa menjaga kemurnian negara sendiri. Setelah menjadi pewaris, anaknya akan menjadi pewaris masa depan Eropa Utara. Jika anaknya keturunan campuran Eropa dan Asia, artinya darah kerajaan hilang setengah. Jadi, warga tidak mungkin bisa menerimanya. Sementara seperti Jepang yang memiliki kaisar, mereka juga tidak mungkin menikah dengan wanita Eropa, lalu melahirkan anak campuran Jepang dan Eropa. Jadi Ratu tahu kalau Helena tidak mungkin bisa bersama Yichen. Sebenarnya Helena juga tahu dengan hal ini. Meski waktunya bersama Yichen sangat singkat, tapi dampak yang diberikan Yichen padanya sangat besar. Yichen bukan hanya menyelamatkannya dan ibunya. Hal yang paling penting adalah dia membuat Helena melihat kekuatan pria yang begitu besar. Jadi dia seperti gadis muda di dalam novel seni bela diri, hanya beberapa saat tapi terpana dengan pesona sang pria. Jika bisa, dia bahkan bersedia melepaskan gelar ratu demi Yichen. Karena ibunya sudah aman, dirinya sama sekali tidak perlu menjadi ratu dan bisa meninggalkan kerajaan untuk tinggal di Tiongkok. Tapi dia tahu kalau Yichen sudah berkeluarga di Jinling dan banyak penggemarnya. Di hati Yichen, mungkin dirinya hanya orang asing. Meski dia bersedia melepaskan gelar ratu, belum tentu Yichen mau menerimanya. Tengah malam, iringan mobil kerajaan Eropa Utara melaju di tol. Pesawat Concorde sudah siap dan akan lepas landas setelah Yichen tiba. Saat ini jam 1 dini waktu Eropa Utara dan jam 7 pagi di Yanjing. Jika semuanya lancar, Yichen akan tiba di Yanjing pada setengah hari. Hal pertama yang akan dilakukan setelah mendarat adalah pergi ke Gunung Yeling untuk mengurus kerabat keluarga Yi yang melarikan diri. Di mobil, Helena duduk di samping Yichen. Pikiran Helena sangat kacau saat ini. Dia melihat Yichen dan keluar jendela serta selalu mengatupkan dan menggigit bibir bawahnya. Setelah ragu untuk waktu yang lama, akhirnya dia berkata, "Tuan Yi, sebenarnya Eropa Utara sangat kecil. Jika dibandingkan dengan Tiongkok, bahkan warga di sini kurang dari sepertiga warga Yanjing." Yichen tersenyum. "Memang kecil tapi akan segera menjadi daerah kekuasaanmu. Kamu masih sangat muda sekarang, setidaknya masih bisa memimpin sampai 50 tahun. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam kurun waktu itu. Aku sangat menantikannya." Helena tersenyum pahit. "Tuan Yi, sejujurnya aku tidak tertarik dengan posisi ratu," dia berkata, lalu matanya memerah melihat Yichen. "Tuan Yi, sebenarnya tujuanku mendapatkan posisi ratu adalah untuk memberikan hidup yang baik untuk ibuku. Anda telah mengirim Olivia ke luar negeri, jadi keselamatan ibu sudah terjamin dan posisi ratu tidak penting lagi bagiku." Yichen melihatnya dengan heran. "Kamu akan menjadi penerus 3 hari kemudian. Kenapa tiba-tiba ingin mundur?" Helena mengatupkan bibir dan berkata setelah diam untuk waktu yang lama, "Tuan Ji, aku rasa aku tidak bisa menjadi ratu yang baik. Harus banyak pengorbanan untuk menjadi ratu. Selain itu, aku bukan orang sekejam Olivia." Yichen pikir Helena hanya panik saja, jadi menghibur. "Tentu tidak mudah menjadi ratu, tapi tidak sesulit yang dibayangkan karena kamu adalah pemimpin Eropa Utara. Tidak banyak keputusan yang perlu kamu buat. Meski tidak melakukannya dengan baik juga tidak akan mempengaruhi perkembangan Eropa Utara. Jadi kamu hanya perlu membuat warga mencintaimu, maka kamu sudah pantas menjadi ratu." Helena berkata, Sebenarnya aku rasa nenek sangat patuh padamu, maka kamu bisa membiarkan dia menjadi ratu beberapa tahun lagi. Jika seperti itu, aku punya lebih banyak waktu untuk melakukan persiapan." Yichen melihatnya dan berkata, "Helena, jika kamu benar-benar ingin mempunyai kehidupanmu sendiri, kamu harus memegang kesempatan yang ada. Tidak bisa menyesuaikan diri hanyalah sebuah proses. Jika kamu bahkan tidak bisa melewati hal ini, apa yang harus kamu lakukan kalau kamu bertemu orang seperti Olivia lagi?" Helena tidak tahu harus menjawab apa. Dia ingin mundur pada saat ini karena iringan mobil semakin dekat dengan bandara dan perpisahannya dengan Yichen semakin dekat. Oleh karena itu dia semakin sadar kalau dirinya tidak ingin berpisah dengan Yichen. Dia tidak ingin hubungannya dengan Yichen berakhir di sini. Ini seperti dua garis lurus yang berpotongan.
Mereka hanya bertemu di satu titik persimpangan lalu menjauh setelah itu. Dia ingin garis lurus itu berubah arah saat bertemu Yichen. Lebih baik memulai dari titik ini dan mengintari garis lurus Yichen itu sehingga dirinya ada dalam hidup Yichen ke depannya. Namun kata-kata ini tersangkut di tenggorokannya. Ingin keluar beberapa kali tapi ditahan lagi. Bukan tidak berani menyatakan perasaan pada Yichen tapi takut ditolak Yichen. Jika tidak mengatakannya setidaknya masih ada setitik harapan. Yichen tidak tahu alasan sebenar dia ingin mundur. Dia melihat Elena dan berkata, sebenarnya diriku setahun lebih yang dulu sama sepertimu yang berada dalam titik terendah. Saat itu keluarga Yi tiba-tiba menemukanku dan ingin memberikan satu perusahaan dengan nilai pasar 100 miliar, juga memberikan 10 miliar uang tunai. Pada waktu itu aku juga pernah ingin mundur. Helena mengangguk dan berkata lembut, aku pernah mendengar Yi Peng mengatakannya dan dia sangat marah setiap mengungkit hal ini. Benar, Ye Chen tersenyum, dia pasti marah. Jika tidak, dirinya tidak mungkin begitu membenciku. Helena melihat Yi Chen. Tuan Yi, lalu bagaimana kamu meyakinkan diri untuk menerima pemberian itu? Yi Chen menertawakan diri sendiri. Aku tidak punya uang waktu itu. Orang yang berjasa kepadaku membutuhkan uang untuk mengobati penyakitnya. Sementara istriku terus dipermalukan di keluarga besar. Meski aku punya ambisi tapi kenyataannya tidak membiarkanku menolaknya. Yi Chen menambahkan, waktu itu aku berpikir meski bukan untuk diriku sendiri, meski untuk orang yang berjasa padaku dan istriku, aku harus menerima pemberian keluarga Yi itu. Jadi aku menerima perusahaan itu lalu memakai uang tunai itu untuk membayar biaya pengobatan orang berjasa itu. Lalu berjalan sampai hari ini, aku bisa sampai hari ini semuanya karena pemberian keluarga Yi itu. Helena berkata serius, Tuan Yi, keluarga Yi hanya memberimu satu perusahaan dan 10 miliar uang tunai. Tapi kekuatanmu saat ini melampaui aset kecil itu. Jadi aku rasa kamu pasti bisa berhasil tidak peduli ada pemberian itu atau tidak. Tidak juga. Yi Chen menggelengkan kepala dan berkata serius, Helena, tidak terkadang sangat ajaib. Takdir terkadang sangat ajaib. Meski aku tidak bisa melihat bagaimana keberadaan takdir itu, tapi aku merasa di antara semua takdir di dunia ini ada hubungannya. Yi Chen melanjutkan, apakah kamu pernah berpikir keputusan kecil yang kamu lakukan biasanya bisa mengubah hidupmu sendiri atau hidup orang lain? Helena berkata dengan bingung, Tuan Yi, aku tidak mengerti takdir dan nasib. Yi Chen berkata, jika kamu melihat seseorang mati tertabrak saat menyeberang jalan, kamu bisa mempercepat waktu orang yang mati tertabrak atau pengemudi itu selama 10 detik, 10 menit, 10 jam, atau 10 hari. Helena bingung. Tuan Yi, apa maksudnya? Bersambung guys, wow luar biasa sekali ceritanya, sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.